Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajda Audita Febriani, NIM A4102000024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan kali ini, saya bagi menjadi 3 kelompok pokok pikiran. Yang pertama yaitu biografi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang pemikiran dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga tentang penerapan dalam dunia pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal dari keluarga keraton. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau semasa kecil cukup beruntung karena berkesempatan menempuh pendidikan bersama dengan anak-anak bangsa Eropa di Sekolah Dasar Belanda ELS atau Europe Language School. Kemudian dirinya melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Namun, dirinya tidak bisa menamatkan pendidikan karena sakit. Dan di usia 40 tahun, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi meneruskan gelar bangsawannya. Hal ini karena Ki Hajar Dewantara agar dapat bebas bersosialisasi dengan rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, di antaranya Pusara, Kaum Muda, Midden Java, The Express, dan lain sebagainya. Dia menjadi salah satu penulis andal. Tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajahan. Selain menjadi wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Salah satunya aktif pada organisasi Budi Utomo. Saat itu, Indech Party ditolak oleh Belanda dan diganti namanya dengan membentuk Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Komite tersebut bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan status tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik pajak dari rakyat kecil. Ki Hajar Dewantara mengkritik tindakan perayaan tersebut melalui tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu untuk Semua Tetapi Semua untuk Satu. Akibat dari tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara memilih untuk dibuang ke Belanda dan diizinkan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Selama menjalani masa pembuangan di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkannya dengan banyak belajar. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air Indonesia. Dan setelah menjalani masa hukuman selama pembuangan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada tahun 1922, tepatnya tanggal 3 Juli. Pendidikan tersebut
bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan, mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Pemikiran dan penerapan dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrat arah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif, adaptatif, sesuai dengan teori Trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentrasi. 3 kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem paguron. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengatakan hendaknya usaha kemajuan ditempuh melalui petunjuk Trikon, yaitu kontinu dengan alam luar dan akhirnya bersatu dengan alam universal dalam persatuan, dan konsentrisme, yaitu bersatu namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Penerapan dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu tripusat pendidikan, yang berisi tentang pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu pada saat taman indera atau balita. Konsep belajar ini adalah trinon, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton atau kognitif yang berarti secara pasif segenap panca indera. Niteni yang berarti aktif adalah memadai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera. Dan niroke atau psikotomatik, yaitu menirukan dengan positif yang bekal dihadapi perkembangan anak. Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan taman muda atau SD, kemudian taman dewasa, dan seterusnya, maka konsep pendidikannya adalah ngerti, ngerasa, lan ngelakoni. Model pendidikan ini yang dimaksud supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja atau kognitifnya. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti melainkan harus ada keseimbangan dengan ngeroso atau aktif serta ngelakoni atau psikotomatik. Dengan demikian, diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.